Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mahkota Kebenaran Untukmu. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai ke-8 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur setiap perjuangan, setiap jerih lelah, setiap upaya yang dilakukan selama kami hidup, itu akan mendapatkan penilaian dan timbal balik yang Tuhan berikan, sekalipun kami tidak berbuat apa-apa, namun Allah memberikan semua yang terbaik buat kami, untuk semua anugerah yang terindah yang Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya sewaktu Tuhan memberikan semua yang baik dan kita tidak pernah berbuat apapun di dalam menikmati semua anugerah-anugerah yang ada, ya itu semuanya sudah tersedia. Allah menciptakan kita, disediakan alam semesta ini untuk setiap kita masing-masing. Itu anugerah yang cuma-cuma. Dan kemudian di dalam proses kehidupan kita menikmati berbagai macam anugerah sebelum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa pun Allah memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Allah menyediakan pertolongan, kekuatan, penyertaan, peneguhan. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau tidak dibiarkan sendiri, engkau tidak akan ditinggalkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku Tuhan Allahmu, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan akan menyertai engkau dan akan membawa engkau kepada kemenangan. Itu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa. Namun di atas anugerah semuanya itu, kita sedang berjuang di dalam dunia yang setelah jatuh di dalam dosa yang memang tidak sempurna. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga seluruh kehidupan. Karena satu hari kelak nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan sewaktu bertemu dengan Tuhan. Suatu hari kelak nanti sewaktu kita menyelesaikan seluruh kehidupan di dalam dunia ini. Kita tahu dengan jelas surat Timotius adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita masing-masing bisa memahami bagian-bagian daripada anugerah Tuhan yang sudah diberikan baik kepada Paulus, baik kepada Timotius, baik kepada nabi-nabi dalam perjanjian lama, baik kepada rasul-rasul, pengajar, para penginjil yang memberitakan firman Tuhan yang memang secara spesifik mereka melakukan seluruh tugas untuk menjalankan misi dan kehendak Allah. Namun setiap kita masing-masing sesungguhnya juga menjadi duta-duta Kristus, menjadi surat-surat Kristus terbuka untuk menjalankan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini. Satu hari kelak nanti, setelah kita terlahir dalam dunia ini berproses, lalu kemudian kita menjalani seluruh kehidupan dalam jatuh bangun, dalam segala kelebihan dan kekurangan kita, maka kita memang tidak bisa melakukan yang sempurna. Tapi kita harus memperjuangkan kehidupan ini seperti sebuah pertandingan yang baik, dan kita harus berjuang untuk mengakhiri sampai selesai dengan mencapai garis akhir. Itulah yang disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 sampai ke-8. Suatu kita melihat bagian ini, kita mengingat bagaimana perjuangan Paulus. Benar-benar ayat ini berbicara tentang riwayat dan biografi kehidupan Paulus. Kita tahu dengan jelas kehidupan Paulus bukan kehidupan yang baik. Sebelum dia jatuh dalam dosa, sebelum dia bertobat, dia jatuh dalam dosa. Dia mengejar para murid-murid Yesus yang disebut pengikut jalan lurus, itu akan dibengkokkan oleh Paulus supaya meninggalkan Kristus dan mengikuti dia. Tetapi setelah pertobatan itu, dia berjuang bagaimana menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi bagian daripada kerajaan Allah, di mana Paulus mengerjakan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian itulah ayat ini ditulis. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di sini ada dua kata, mencapai garis akhir. Artinya sungguh-sungguh diselesaikan kehidupan ini sampai garis akhir, tidak berhenti di tengah-tengah. Apa yang diperjuangkan sampai garis akhir? Firman Tuhan berkata, aku telah memelihara iman. Sebuah kehidupan yang terus berpaut, melekat dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, menjalankan kebenaran-kebenaran Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kehendaknya, tidak berbelok kiri dan kanan, tidak melakukan penyembahan kepada siapapun selain kepada Allah yang sudah mencintai, menebus, menyelamatkan, dan menguatkan kita agar menjalani hidup di tengah kehidupan yang tidak mudah, sulit, bergelombang, penuh dengan badai, penuh dengan kesulitan. Namun kita akan mendapatkan kemenangan.
Tugas kita adalah berjuang mencapai garis akhir dan juga memelihara iman dengan baik. Apa aplikasi implementasi dalam kehidupan kita? Apapun posisi kita di dalam keluarga, jagalah rumah tanggamu dengan baik. Berperanlah dalam rumah tanggamu dengan sungguh-sungguh, di dalam pekerjaan, di dalam dunia bisnis, dalam mencari nafkah. Lakukanlah semua dengan baik. Memang kita membutuhkan nafkah, tapi lakukanlah dengan cara-cara yang tidak berbuat dosa, tapi hidup di dalam kebenaran. Kita punya banyak alasan. Bagaimana mungkin di tengah-tengah dunia yang rusak ini tidak ada orang jujur, saya harus hidup jujur. Bukan berarti keadaan yang tidak kondusif, tidak memungkinkan kemudian menjadi sebuah katakanlah alasan untuk kita hidup di dalam dosa. Tidak demikian. Karena kekuatan Allah di tengah arus dunia yang berdosa, kita bisa memelihara iman. Kita bisa terus berjuang. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita. Seperti firman Tuhan berkata, tetapi dengan roh Allah semesta alam. Kita sanggup melakukannya dengan baik. Mari kita berjuang. Suatu hari kelak nanti, tatkala kita bertemu dengan Tuhan, mencapai garis akhir, kita bisa menghadap Allah dengan tidak rasa malu. Mengapa? Karena kita menghargai anugerah Tuhan, menghargai kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, menjalaninya dengan baik, dengan berjuang sebisa-bisanya dengan pertolongan Tuhan. Sekalipun kita dalam kondisi jatuh bangun, namun kita sudah memberikan yang terbaik. Dan firman Tuhan berjanji bahwa kita semua akan mendapatkan mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Paulus dan akan juga dikaruniakan kepada setiap kita semua sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan, dalam jatuh bangun biarlah kita tidak patah asa, putus semangat, kemudian seakan-akan kita tidak memungkinkan dan tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat untuk terus berjalan di dalam pertandingan yang baik ini sehingga aku tidak bisa mencapai garis akhir. Terlunta-lunta, jatuh bangun, namun Tuhan akan mengangkat kembali. Firman Tuhan berkata, kalau engkau jatuh, tidak akan membiarkan engkau tertelungkup. Tuhan akan mengangkat dengan sepasang tangan yang ajaib, membuat engkau kuat. Mari sahabat seperjalanan, jalani hidupmu. Badai, kesulitan, persoalan hidup seberat apapun, Tuhan dengan kekuatannya akan menopang engkau sehingga engkau menjadi pribadi seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sahabat seperjalanan, hidup tidak ada yang mudah, hidup tidak ada yang mulus, hidup tidak selalu seperti langit yang tanpa awan, tanpa badai, tanpa angin ribut. Semuanya bisa terjadi dalam kehidupan kita dan itu di dalam izin Tuhan. Namun di tengah-tengah badai kehidupan yang ada, teruslah bertanding dengan pertandingan yang baik. Jangan keluar dari arena kehidupan ini, dan Tuhan akan menjanjikan kita sebagai orang-orang yang menang. Kita akan seperti Raja Wali yang terbang semakin tinggi tatkala badai itu terus hadir. Kita akan menjadi rusa yang terus melompat sebagai melompatan kebenangan, karena Tuhan sudah memperlengkapi kita, menguatkan kita, menyertai kita. Tuhan tidak biarkan kita menjadi orang-orang yang kalah atau seorang-orang pecundang dalam kehidupan dan peperangan kehidupan yang tidak mudah ini. Tuhan akan memberkati kita. Ingatlah, Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran untukmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.